Gabung di line telepon 0711369977 082179279090, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital. Saat ini saya sudah tersambung bersama Ustadz Haji Hasbi Mustafa SAG MSI, Pak Jalu dari Kemenak Provinsi Sumatera Selatan. Kita akan membahas mengenai makna Nisfu Sya'ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, perbincangan kita mengenai makna Nisfu Sya'ban, begitu ya Ustadz ya? Ya, Sebelum pendengar bergabung untuk tanya jawab, apa yang mau disampaikan terlebih dahulu untuk membuka mutiara pagi kita di pagi hari ini? Silakan Ustadz. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafiina wa Mulazina wa Zukhrina wa Maulana Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat pendengar setia Radio RRI yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu bersyukur dan berterima kasih atas segala nikmat Allah yang telah diberikannya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat, punya kesempatan dipertemukan Allah di bulan Sya'ban ini, dan pada hari ini sudah hari ketiga di bulan Sya'ban. Bulan Rajab sudah kita lewati, dan insya Allah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita disampaikan dan bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang akan datang. Salawat dan salam kita mohon kepada Allah agar senantiasa dan selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarga, sahabat, pengikut-pengikutnya yang telah mendahului kita. Kita mohon kepada Allah agar senantiasa ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisinya. Nah, kita semua kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita diberkati di bulan Rajab kemarin, diberkati di bulan Sya'ban ini, dan mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah di bulan suci Ramadan yang akan datang. Dan kita juga mohon kepada Allah agar kita selalu diberikan kesehatan, kesempatan, nikmat umur, rezeki, agar kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat pendengar setia Radio RRI yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu datangnya bulan Rajab kemarin dan kita sudah di bulan Sya'ban, kita masih tetap berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Kita memohon kepada Allah agar kita diberkati di bulan Rajab kemarin, diberkati di bulan Ramadan ini, dan kita mohon kepada Allah agar disampaikan di bulan suci Ramadan yang akan datang. Doa ini setiap waktu kita lantunkan, doa ini setiap waktu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat pendengar setia Radio RRI yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Rajab kemarin intinya bahwasanya kita mendirikan sholat 5 waktu. Kita sudah mendirikan sholat 5 waktu. Dan sholat yang kita dirikan itu hendaknya baik, bagus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita senantiasa mendapatkan pahala. Nah, sekarang kita tiba di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ada beberapa fadilah, ada beberapa keistimewaan di bulan Sya'ban ini.
Nisfu berasal dari bahasa Arab, nisfu, yang artinya adalah pertengahan atau setengah ataupun separuh. Dan sering dalam kehidupan kita masing-masing dikaitkan dengan dalam kata kerja nasofa, yansifu, nasfan, yang berarti mencari tengah-tengah atau membagi dua. Dan kata ini lazim digunakan dalam istilah keagamaan yang sering kita sebut dengan nisfu Sa'ban, pertengahan bulan Sa'ban. Pertengahan bulan itu, kalau genap bulan Sa'ban tahun ini berjumlah 30 hari atau 29 hari, maka pertengahannya itu adalah tanggal 15. Kita bisa melihat ketika bulan di setiap bulannya, tapi kita melihat tanggal hijriah, bukan tanggal miladiah. Ketika bulan itu bulat pada malam hari, bulan purnama bahasa kita, itu sudah menunjukkan pertengahan bulan di bulan hijriah. Misalnya nanti kita pas tanggal 14, tanggal 15, kita keluar rumah ataupun melihat dari jendela, ada bulan purnama bahasa kita. Atau bulan itu bulan betul pada malam hari. Nah, itu sudah menunjukkan pertengahan bulan, tapi di tanggal hijriah. Kalau seperti hari ini kan sudah 3 Sa'ban. Bulan hijriahnya 3 Sa'ban. Kemudian bulan miladiahnya sudah tanggal 22 Januari. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Sa'ban ini adalah bulan tengah-tengah di bulan ke-8 dalam kalender atau hitungan tahun Hijriah. Maka dari itu biasanya kita di bulan Sa'ban ini mengadakan ruwahan seperti itu. Pertengahan nanti sholat nisfu Sa'ban. Pada hakikatnya bulan Sa'ban ini karena kita akan menghadapi bulan suci, menghadapi bulan Ramadan, maka hakikatnya disertai dengan jiwa yang suci, karakter yang bersih, karena akan menghadapi bulan yang suci. Banyak nanti saudara-saudara kita akan mengadakan ruwahan. Nah, pada saat ruwahan itu kesempatan kita untuk bermaaf-maafan. Tidak mesti menunggu hari raya Idul Fitri, tidak mesti menunggu hari raya Idul Adha. Di bulan Sa'ban ini ruwahan nanti pada hakikatnya bermaaf-maafan, membersihkan dosa, membersihkan hati, karena kita akan menghadapi bulan yang suci. Mungkin kita bersalah dengan mertua, mungkin kita bersalah dengan tetangga, saudara, dan lain sebagainya. Maka di bulan Sa'ban ini pada saat ruwahan dan lain sebagainya, kesempatan kita untuk saling memaafkan, untuk saling memberikan suatu kebaikan dan lain sebagainya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada juga di bulan Sa'ban ini orang banyak berziarah. Pada hakikatnya juga Sa'ban ini kita mendoakan ketika orang mengadakan ruwahan, kita mendoakan para arwah, mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita, agar senantiasa diampunkan dosanya, ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kita lihat nanti sebelum dan menjelang Ramadan, banyak orang yang berziarah. Banyak orang yang berziarah dalam rangka mendoakan sehubungan dengan bulan Sa'ban. Bulan Rajab kemarin bulan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sa'ban bulan Rasulullah. Nah, nanti bulan Ramadan bulan kita, bulan umat Rasulullah, untuk membersihkan diri dari segala apa yang kita berbuat dosa, misalnya kesalahan dan lain sebagainya. Kesempatan kita untuk membersihkan segala dosa, kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian biasanya kita di pertengahan bulan Sa'ban ini mendirikan sholat nisfu Sa'ban sebanyak 2 rakaat. Semua sholat itu bacaan di dalam sholat itu semua bacaannya itu sama. Sholat wajib, sholat sunat dan lain sebagainya. Bacaan sholat itu sama. Bacaan ruku di sholat wajib bacaannya sama dengan bacaan sholat sunat yang kita dirikan. Namun niatnya yang berbeda. Lafaz dan niatnya yang berbeda. Maka ketika kita mendirikan nanti di pertengahan bulan sholat nisfu Sa'ban, ada beberapa amalan-amalan yang kita lakukan. Ba'da maghrib kita melakukannya, sesudah sholat maghrib kita melakukan sholat nisfu Sa'ban. Kebiasaan masyarakat kita setelah sholat nisfu Sa'ban membaca surah Yasin 3 kali. Dengan memiliki niat yang khusus. Setelah kita membaca surah Yasin yang pertama, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, diniatkan dalam hati kita masing-masing agar kita panjang umur dalam ketaatan dan lain sebagainya. Kemudian kita membaca surah Yasin lagi untuk memohon agar rezeki yang halal kita dapatkan, agar rezeki yang luas kita dapatkan dan dijauhkan dari segala bala, musibah dan lain sebagainya. Kemudian kita membaca surah Yasin lagi yang ketiga untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diteguhkan keimanan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kaya hati serta husnul khotimah dalam mengakhiri hayat kita. Nah, sehingga kita dalam mendirikan sholat nisfu Sa'ban dengan membaca Al-Quran, mengambil surah Yasin. Nah, insya Allah doa-doa kita dipertajam dengan pembacaan surah Yasin, Al-Quran dan lain sebagainya itu. Insya Allah doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, mari kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap bulan ada fadilahnya, setiap bulan ada manfaatnya, setiap bulan ada amalan-amalan istimewa yang ditetapkan Allah dalam suatu takdir tahunan dan membuka pintu rahmat bagi kita. Yang selalu kita harapkan penuh barokah, penuh rahmat, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk introspeksi diri, berdoa, memperbanyak ibadah sebelum Ramadan yang akan datang. Dan kita meyakini bahwasanya amalan-amalan yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita, kecuali dosa syirik dan memutuskan silaturahmi. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari hendaknya bernilai ibadah dan mendapatkan pahala bagi kita semua. Mudah-mudahan kita juga selalu diberkahi dalam kehidupan sehari-hari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baik, itu saja Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya silakan pendengar untuk langsung bertanya saja di line telepon, WhatsApp, dan juga aplikasi RRI Digital. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Mak Dela. Sama Tata. Berkata Iya, sama siapa di mana Pak? sama Pak Ashari di Sekayu. Pak Zari di Selayu, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya mau tanyakan agak di luar tema Pak Ustaz. Ya, Ada Pak Ustaz, kita kan sholat. Nah, posisi itu kita kan duduk. Nah, bagaimana Pak Ustaz kalau kita kan posisi kaki kita? Mm-mm. Ya, kita kan sholat duduk kan. Nah, bagaimana posisi kaki kita? Apakah bagaimana kan? Oke, itu saja. ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kaum muslimin dan muslimat, begitu wajibnya sholat. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu intinya Rasulullah menerima perintah sholat 5 waktu. Awalnya 50 waktu. Bayangkan kalau misalnya 50 waktu, kita tidak sempat lagi untuk bekerja yang lain. Akhirnya 5 waktu yang diberikan Allah untuk kita dirikan melalui Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Wajib dan pentingnya sholat itu, bahkan apabila kita mendirikan sholat dengan baik dan benar, insyaallah amalan, perbuatan di belakang sholat akan mengikut baik dan benar juga. Sebaliknya, kalau sholat kita tidak baik, sholat kita tidak bagus seperti itu, amalan, perbuatan di belakang sholat akan mengikut buruk seperti itu. Nah, Islam punya rukhsah, Islam punya keringanan. Islam tidak memberatkan umatnya dalam melaksanakan ibadah. Sekiranya berat, Islam punya rukhsah, punya keringanan. Seperti sholat. Kita tidak mampu, tidak bisa melaksanakan sholat berdiri tegak sebagaimana mestinya. Boleh kita sholat duduk. Tidak bisa duduk, boleh berbaring. Tidak bisa berbaring, sholatnya pakai isyarat. Begitu penting dan wajibnya sholat, wajib 5 waktu dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita sholat duduk di kursi misalnya, duduklah sebagaimana kita duduk di kursi. Seaman dan nyaman mungkin kita melaksanakannya. Enak bagi kita ketika kita duduk di kursi, misalnya untuk mendirikan sholat itu. Atau kita tidak bisa duduk di kursi, kita duduk di lantai, duduk di ambal, duduk di sajadah. Sebagaimana kita duduk, bahasa kita melipatkan kaki itu lesehan seperti itu. Dan kita sujud ruku, membungkukkan badan sedikit. Begitu posisi sujud, kita membungkukkan badan agak mendekatkan sajadah sedikit. Seperti itu. Jadi ketika kita kalau misalnya sholat duduk di kursi atau duduk dalam kendaraan sebagaimana kita duduk pada saat itu. Ketika kita tidak bisa tegak sebagaimana mestinya duduk di atas kursi, kita duduk di ambal, duduk di lantai, melipatkan kaki dan bahasa kita lesehan, ya, duduk lesehan seperti itu kalau kita tidak mampu sholat tegak berdiri sebagaimana mestinya. Itu Pak Azhari ya. Karena sholat ini inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Dan sholat itu tiang agama. As-sholatu imadudun. Sholat itu tiang agama. Kalau kita mendirikan, kita berarti menegakkan agama. Kalau kita tidak mendirikan sholat, berarti kita meruntuhkan agama. 5 waktu sholat itu, 5 waktu. Jangan kita sholat maghrib saja. Jangan kita sholat isya saja, 5 waktu dalam sehari semalam. Itu Pak Azhari ya. Baik, sudah dijawab ya pertanyaannya. Lanjut lagi, saya ke WhatsApp dulu. Ini ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp. Ada hamba Allah. Ustadz, pertanyaannya apa maksudnya atau kalimat jangan terjebak dengan rutinitas dalam mengerjakan sholat? Ya.
Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di Mekah, di Madinah ya, begitu azan dikumandangkan, semuanya itu ditutup. Jual beli ditutup, jual beli akad apapun dihentikan pada saat azan berkumandang. Tapi di kita tidak seperti itu, bahkan makin ramai orang belanja dalam keadaan Allah memanggil untuk sedikit berzikir kepada Allah. Nah, maka dari itu jangan kita disibukkan oleh kegiatan, rutinitas kita. Kalau kita sudah mendengar panggilan Allah, azan dalam hal ini, bergegaslah cepat-cepat untuk kita mendirikan sholat pada saat waktu itu. Jangan sampai kita sibuk. Itulah kita kadang-kadang begitu ada acara, begitu ada hajatan, azan dikumandangkan, kita berhenti sebentar untuk mendengar, menyimak, menjawab panggilan Allah. Azan dalam hal ini. Pada saat dikumandangkan azan itu, orang yang paling mulia di antara kita adalah orang yang mendengarkan azan, menjawab azan. Nah, jangan sampai dalam kehidupan kita sehari-hari, begitu azan tiba, ya kita cuek saja seperti itu, dianggap angin lalu. Panggilan Allah. Sudah kita sholat, baru kita kembali bertebaran di muka bumi Allah ini untuk mencari nikmat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan disibukkan. Jangan diperbudak oleh pekerjaan. Jangan diperbudak oleh kegiatan. Begitu azan, begitu waktu sholat tiba, kita hentikan semua pekerjaan, kegiatan, dan lain sebagainya untuk memenuhi panggilan Allah. Begitu wajibnya. Dan kita hendaknya sholat waktiha, sholat tepat pada waktunya. Jangan kita nanti sebagai orang, dicap sebagai orang fawailul lil musallin, orang yang melalaikan, orang yang celaka dalam mendirikan sholat. Lalai oleh karena sibuk tadi berdagang misalnya, jual beli, ada kegiatan, pekerjaan kantor dan lain sebagainya. Sibuk kita, sibuk akhirnya lupa. Padahal kita mendengar panggilan Allah, padahal kita mendengar azan tadi. Tapi kita tidak mengindahkan seperti itu, tidak mengindahkan panggilan seruan Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan sholat. Ya, coba tadi kalau misalnya kita 50 waktu ya. Seandainya 50 waktu itu benar-benar sampai kepada kita tidak bisa lagi, kalau bagi laki-laki tidak bisa lagi merokok. Ibu-ibu udah baca lagi nak ngirisi barang, nak ngirisi bawang, cabai. Belum selesai ngiris bawang, Allahu Akbar, sudah azan lagi. Belum merokok, Allahu Akbar, 50 waktu. Bayangkan, ini 5 waktu diberikan. Sampaikan kepada kita 5 waktu. Ya. Lanjut lagi, silakan pendengar. Halo, Assalamualaikum. Suaranya kecil sekali. Ya. Sama siapa, di mana, Bu? Nadine di Komering, Mbak Tata. Bu Nadine di Komering ya? Iya. Silakan, Bu. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, aku mau nanya, Pak Ustaz. Kalau sholat duha itu, Pak Ustaz, ada yang ngomong ke jam 8 mulai, ada yang ngomong ke jam 9. Jadi yang mana yang benar? Nah, yang keduanya, ada yang sholat duduk, Pak Ustaz. Tapi dia masih bisa pergi kemana-mana. Diomongnya katanya enggak sanggup sholat berdiri. Tapi dia masih nyampe ke kebun, Pak Ustaz. Nah, itu dua aja pertanyaan ke... Tunggu jawaban Mbak Tata, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nadine dan kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, setelah sholat subuh
Sekitar jam 6:12 itu ada namanya waktu suruk. Waktu suruk sampai dengan matahari timbul, matahari muncul 7 hasta. 7 hasta itu dari jari jemari sampai siku kita. Kita melihat di ufuk timur misalnya matahari terbit 7 hasta dan sudah bersinar matahari, itu sudah masuk waktu duha. Suruk itu menandakan waktu subuh habis sebelum kita ke duha ya. Suruk itu menunjukkan waktu subuh habis. Insya Allah jam 6:12 waktu suruk masuk. Apabila kita sholat subuh berjamaah, berzikir, wirid, berdoa, mendengarkan kajian, habis itu kita mendirikan sholat isyraq di waktu suruk. Waktunya mulai jam 6:12 sampai dengan terbit matahari. Ketika kita lebih kurang 7 hasta melihat matahari sudah terbit. Waktu suruk itu sebentar. Nah, bagi kita mendirikan sholat sunat isyraq, pahalanya itu sama dengan melaksanakan haji dan umroh. Tapi orang jarang mendirikan sholat ini. Sudah ketika jam 7, jam 7:30, waktu duha sudah masuk waktu duha. Sampai dengan menjelang waktu zuhur. Waktu ini karena kita mempunyai 4 mazhab dan waktu dari tempat ke tempat lain itu berbeda. Maka waktu duha itu menjelang zuhur jam 11:30 habis waktunya. Dari terbit 7 hasta matahari. Matahari terbit kira-kira 7 hasta tangan kita ya. Nah, orang mendirikan sholat duha jam 8, jam 9, jam 10 menjelang waktu zuhur masih. Gunanya waktu duha ini untuk ya kita mencari rezeki, mudah-mudahan dimurahkan rezeki oleh Allah. Kita mencari rezeki pada hari itu, mudah-mudahan kita mudah mendapatkan rezeki. Kita mencari rezeki pada hari itu, mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah. Semua sholat ada tujuannya. Semua sholat akan mendapatkan pahala bagi kita yang mendirikannya. Kemudian, kalau kita mampu untuk mendirikan sholat, tegaklah sebagaimana mestinya kita berdiri sesuai dengan tuntunan sholat yang akan kita dirikan. Jangan, Islam itu mudah, tapi jangan dipermudah seperti itu. Islam itu tidak sulit, tapi jangan dipersulit. Mudah, tapi jangan dipermudah. Kita bisa sebenarnya tegak sebagaimana mestinya sholat. Tiba-tiba kita sholat duduk, berjalan bisa, kemana-mana pun bisa. Itu mempermudah. Ajaran Islam itu mudah, tapi jangan dipermudah. Kalau kita bisa mampu tegak sebagaimana mestinya mendirikan sholat, tegak dan berdirilah sebagaimana mestinya. Jangan kita sholat duduk. Kalau kita misalnya tidak mampu berdiri, tidak mampu duduk misalnya, ya tidak mampu berdiri, boleh sholat duduk. Tapi jangan kita mampu, sehat, dan lain sebagainya, lantas kita mempermudah sholat duduk saja misalnya. Jangan. Kita mampu berjalan kemana-mana bisa. Dari rumah misalnya, ke masjid, berjalan bisa. Mampu artinya kita kuat, maka sholatlah sebagaimana mestinya dengan tegak berdiri. Jangan kita mempermudah. Insya Allah orang yang mendirikan sholat selalu sehat. Selalu sehat insya Allah. Itu Ibu Nadine ya. Baik, sudah dijawab ya pertanyaannya. Lanjut lagi, ada WhatsApp ini dari Bu Sri di Skojo. Assalamualaikum Pak Ustadz, bolehkah puasa nazar kita gabung dengan puasa hutang Ramadan di sunnah puasa Sa'ban? Terima kasih. Kaum muslimin dan muslimat
pendengar setia Radio RRI yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melaksanakan ibadah dan untuk kebaikan serta mencari pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nazar itu sebenarnya tidak dianjurkan oleh Allah. Nazar itu tidak dianjurkan. Tetapi kalau kita terungkap untuk bernazar, maka wajib kita bayar. Wajib kita bayar. Wajib kita bayar. Dan kalau kita misalnya puasa sunnah Senin dan Kamis, kalau kita puasa Senin dan Kamis, kita misalnya bulan Ramadan kemarin ada beberapa hari tinggal puasa kita oleh karena sesuatu dan lain hal. Lantas kita mencari pahala untuk puasa sunatnya juga, maka kita puasalah misalnya mulai hari Senin. Insya Allah kita bayar puasa yang tinggal di hari Senin itu, bayar puasa yang tinggal di bulan Ramadan kemarin, dan kita juga berikut dapat pahala puasa sunnah hari Senin itu. Hari Kamis juga misalnya kita puasa Senin Kamis. Setiap bulan setiap minggu kita puasa Senin Kamis untuk bayar puasa yang ditinggalkan atau yang tertinggal oleh karena alasan syar'i di bulan Ramadan tahun kemarin, maka kita puasa setiap bulan itu, misalnya setiap minggu itu Senin Kamis. Hutang lunas bahasa kita, pahala puasa sunnah Senin Kamis juga kita dapatkan, seperti itu. Jangan kita menggabungkan puasa nazar dengan puasa sunnah, karena itu wajib. Nazar puasa misalnya, ya Allah kalau saya ini sembuh dari sakit maka akan saya puasa seminggu lamanya. Nah itu nazar. Beda dengan puasa wajib, beda dengan puasa sunnah. Kalau kita puasa sunnah akan mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nazar kalau tidak dibayar berdosa kita. Berdosa. Itulah nazar itu tidak dianjurkan. Tapi kalau sudah terucap, maka wajib kita bayar. Itu Ibu Sri. Lanjut lagi di line telepon. Oh nanti dulu kita ke WA lagi. Ini banyak banget ya yang WA. Ada hamba Allah di Lubuk Linggau. Izin bertanya Ustadz, apakah kita boleh berpuasa di hari nisfu Sya'ban, tepatnya di tanggal 15-nya? Baik. Banyak ibadah, banyak perbuatan baik yang akan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka menabung untuk hari esok. Hari esok itu hari akhirat. Untuk tabungan kita, boleh kita puasa. Setiap hari itu boleh kita puasa. Misalnya mengamalkan amalan puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, seperti itu kan. Ada lagi kita membiasakan diri dengan kebiasaan Rasulullah, puasa di hari Senin dan Kamis, dan puasa di 3 hari berturut-turut di setiap bulan Hijriah. Tanggal 14, 15, 16. Itu kebiasaan Rasulullah setiap bulan. Setiap bulan kita berpuasa. Kebiasaan 3 hari berturut-turut di pertengahan bulan Hijriah, tetapi jangan bulan Masehi. Jangan bulan di dalam tahun Masehi atau bulan di dalam tahun Miladiah. Tidak tepat tanggalnya. Di bulan Hijriah. Jadi kita boleh sah-sah saja apabila kita puasa di pertengahan bulan Sa'ban ini. Tidak boleh dan haram hukumnya berpuasa di 2 hari raya. Di 2 hari raya.
Tidak boleh dan haram hukumnya kita berpuasa menghususkan di suatu hari. Misalnya kita ada amalan untuk apalah seperti itu, lantas kita mengkhususkan puasa di hari Jumat, misalnya puasa di hari Ahad dan lain sebagainya. Itu hamba Allah ya, mudah-mudahan dirahmati Allah. Amin. Lanjut lagi, ada Pak Romli di Sembawa. Ustadz, pertanyaannya adalah tanda amalan perintah Allah seperti sholat dan lain-lain yang kita lakukan berbekas dalam jiwa ini tandanya seperti apa ya? Apakah tingkah laku kita baik atau seperti apa? Mohon penjelasannya. Makanan, minuman yang kita makan, halal lagi baik, akan membentuk jiwa kita yang senantiasa diredoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki yang kita cari, rezeki yang kita dapati, kita bawa ke rumah, kita berikan kepada anak, istri, keluarga, dan lain sebagainya. Kalau halal dan baik akan membentuk karakter tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita kadang-kadang melihat pepatah, mendengar pepatah, buah tidak jauh dari batang. Kemudian rebung tidak jauh dari rumpun dan lain sebagainya. Artinya dari apa yang kita makan akan membentuk karakter kita. Kita sering mengkonsumsi barang yang haram misalnya kan, mengkonsumsi minum yang haram, itu akan membentuk jiwa kepribadian kita. Kita sering beli narkoba misalnya. Nah, narkoba itu kan barang haram, akan membentuk jiwa kita yang tidak karuan. Ya malas, tidak mau sholat, tidak mau beribadah. Apabila kita, ya darah kita ini mengalir dengan panas karena mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak halal dan tidak baik. Otomatis yang kita makan itu akan berimbas kepada tubuh dan badan kita. Badan kita sehat, kuat. Lantas kita makan barang yang haram misalnya, minuman yang haram, maka hilang nanti kesehatan itu. Ya kita sehat saja mengkonsumsi yang halal dan minuman yang baik kita konsumsi, badan kita sehat, itu pun kadang-kadang juga menjadi penyakit. Apalagi barang yang tidak baik seperti itu. Itu Pak Romli ya. Lanjut satu pertanyaan lagi nih Ustadz sebelum kita akhiri, ada Pak Roni di Palembang. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya nih di luar tema, bagaimana kalau istrinya pergi bekerja di luar negeri? Apa harus dinikahkan lagi? Oke, pertanyaan seperti itu Ustadz. Baik. Ketika akad nikah, ijab kabul, ada sewot taklik yang dibaca oleh sang suami. Apabila 3 bulan lamanya tidak memberikan nafkah lahir dan batin, maka jatuhlah tolak 1 saya kepadanya. Begitu poin sewot taklik di buku nikah pada saat akad ijab kabul dilaksanakan seperti itu. Sekarang sekarang istri bekerja di luar negeri, bukan suami. Kecuali suami misalnya meninggalkan istri 3 bulan saja, apalagi bertahun-tahun ke luar negeri, suaminya tidak memberikan nafkah lahir, apalagi nafkah batin seperti itu, maka jatuhlah tolak, tidak ada kabar dan lain sebagainya. Lain dengan istri. Dan itu tidak begitu istri pulang tidak harus, tidak mesti dan tidak harus, dan tidak dilakukan akad nikah ulang, bahasanya seperti itu karena lama tidak ketemu. Tapi kabar misalnya masih ada. Misalnya panggilan suaminya, misalnya istri bekerja di luar negeri, ngasih kabar bagaimana keadaan dan lain sebagainya, komunikasi masih lancar. Tidak mesti harus diakad nikahkan lagi pas pulangnya walaupun sekian tahun, berapa tahun misalnya bekerja di luar negeri istri kita itu,
ya jangan sampai pas istri pulang suami kita sudah beristri lagi. Ya, itu yang tidak boleh seperti itu kan. Jadi kecuali suami tidak ada kabar, kemudian tidak menafkahi lahir dan batin dan lain sebagainya, itu barulah jatuh tolak kepada istrinya. Sekalipun istri sudah kita pisah saja, misalnya kata istri, tidak menjatuhkan tolak. Tapi kalau suami terbesit saja omongan lisannya, sudah bahasa kitanya pulang beh ke rumah orang tuamu, pulang saja, pergilah misalnya kan. Nah itu sudah menyakiti dan mendekatkan suatu jatuhnya tolak kepada istri. Jadi jangan sampai kita sebagai suami ringan pembicaraan masalah tolak. Tolak itu, perceraian itu halal, tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak Romi ya. Baik. Semua pertanyaan sudah kita jawab Ustadz. Apa yang mau disampaikan untuk menutup kebersamaan kita di pagi hari ini? Silakan. Baik kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lain kata dan kalimat dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada kata kalimat yang indah dan terindah dalam kehidupan kita sehari-hari selain doa, ungkapan untuk kita panjatkan, kita langitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kesehatan dan kesempatan. Kita diberikan Allah kesempatan untuk memperbaiki diri. Kita diberikan oleh Allah kesehatan untuk melaksanakan sesuatu pemeliharaan di diri kita masing-masing. Maka jangan dilewatkan kesempatan ini. Dan kita sudah disampaikan Allah di bulan Sya'ban. Sedikit lagi kita akan menerima sesuatu bonus lah bahasa kita dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci, bulan Ramadan. Ini sudah bulan Sya'ban, bulan Rasulullah. Bulan Ramadan nanti bulan kita. Maka dari itu, mari kita selalu memperbanyak amal ibadah untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab sudah kita lewati, bulan Sya'ban ini sudah 3 hari. Dan insya Allah kita sampai nanti di bulan Ramadan. Nah ini kesempatan yang diberikan Allah, jangan kita lewatkan. Jangan kita sia-siakan. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari hendaknya itu baik, bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf pada Allah, kita sama-sama mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Selamat lanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, baru saja kita simak untuk bahasan religi di Mutiara Pagi hari ini bersama Ustadz Haji Hasbi Mustofa SAG MSI, Pokjalu dari Kemenak Provinsi Sumatera Selatan mengenai makna Nisfu Sya'ban. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami baik via telepon maupun WhatsApp di aplikasi RRI Digital. Demikian Mutiara Pagi untuk hari ini. Selanjutnya kami akan sampaikan informasi lewat berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kanal Informasi. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.